Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Amma ba'd. Sahabat Geraha yang dimuliakan Allah dan seluruh kawan-kawan penyimak konten terbaik pada Ramadan ini, mengisi dengan keindahan, nasihat, motivasi dan pengalaman pada acara ngabuburit bersama Geraha Kreatif dan Darul Hasanah. Baiklah sahabat Geraha, di acara ngabuburit bersama Geraha Kreatif dan Darul Hasanah, kesempatan senja menjelang berbuka kali ini kita mengambil iktibar nasihat dari firman Allah Jalla Jalaluhu. Kalimat yang indah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menyampaikan dengan kalimat indahnya, apabila ada pertanyaan dari seorang hamba, di mana Allah? Maka Allah menjawab, aku adalah dekat. Aku mengabulkan setiap permintaan apa yang engkau harapkan, asalkan engkau tetap berada dalam ketakwaan kepadaku. Seolah-olah tergelitik dalam hati bertanya, pada saat kapan kita akan berjumpa dengan Allah? Maka kalimat yang paling tepat adalah in tansurullah yansurkum. Di saat engkau menolong agama Allah, di saat engkau memperjuangkan untuk membela agama Allah, maka Allah pun senantiasa akan menolongmu. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dia hancurkan patung dewa-dewa yang dibuat oleh seorang raja yang menyembah kepada selain Allah. Ditinggalkanlah satu patung yang berukuran besar, diletakkanlah kampak besar itu di samping bahunya. Marahlah raja tadi dan mengatakan, apa yang kau lakukan kepada Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Maka aku akan hukum engkau, bakar engkau dengan hidup-hidup. Diperintahkanlah para tentaranya, kumpulkan ranting-ranting itu, kita bakar Ibrahim agar dia meninggal, hangus dan gosong. Tapi adakah rasa khawatir, ragu? Tak ada dalam hati Nabi Ibrahim. Karena dalam hatinya berkata, aku membela agama Allah, aku memperjuangkan Allah Jalla Jalaluhu. Dalam keadaan api berkobar dengan sangat dahsyat, disaksikan oleh mata-mata yang memandang kala itu. Tapi apa yang terjadi? Di saat api itu menyentuh tubuhnya, apakah kulit Nabi Ibrahim terbakar seketika? Ternyata tidak. Dimaktubkan dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, selamatkanlah Ibrahim dalam keadaan keindahan dalam rasa dinginnya itu. Mengapa itu terjadi? Mengapa kehendak manusia tak mampu untuk membakar Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim dalam hatinya dia menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Jadi kita sebagai para mujahid senantiasa berada dalam koridor kebaikan. Jangan pernah engkau gentar, karena Allah senantiasa ada di samping kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, berduka cita. Allah senantiasa ada di balik setiap peristiwa kebaikan yang engkau lakukan. Yang kedua, pada saat kapan kita akan menemukan eksistensi Allah? Maka kata Allah, fadkuruni adkurukum. Apabila engkau senantiasa mengingatku, maka aku pun akan senantiasa mengingatmu. Kalimat indah ini terbukti ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam sebuah perahu yang besar. Seolah-olah ombak yang besar itu tak bersahabat dengannya, tak mengiringi langkahnya untuk pergi meninggalkan kaumnya yang ternyata mereka sulit untuk diajak beribadah kepada Allah. Dalam hati kecewa itu ada. Lalu kemudian nahkoda pun serasa tak bersahabat. Apa yang terjadi? Lalu kemudian dilemparkanlah Yunus alaihissalam. Dimakanlah dia dengan paus yang besar itu. Harusnya hancurlah tubuhnya, remuklah
tulang belulangnya, tapi tidak, kata Allah. Mengapa? Walaupun dalam hati Nabi Yunus mengalami kekecewaan terhadap kaumnya yang tak mau menyembah kepada Allah, akan tetapi dalam hatinya dia senantiasa berzikir indah, bertemu dengan keindahan, berada di samping Allah. Fadkuruni adkurukum. Dengan engkau berzikir, engkau akan menemukan ketenangan dalam hatimu. Ala dzikrillah tatmainul qulub. Engkau akan menemukan ketenangan di saat engkau berzikir. Lalu pada saat kapankah lagi kita bisa menemukan keberadaan Allah di tengah-tengah kita? Maka jawaban yang tepat adalah di saat engkau bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah mengatakan, barang siapa yang seandainya engkau bertakwa di antara hamba-hambaku kepada Allah, maka aku akan berikan jalan keluar yang tak terduga-duga. Aku akan berikan rizki dari pintu manapun itu. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam lari dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Sampailah dia dalam suatu tempat, tak ada lagi jalan keluar karena bertemu dengan laut yang seakan tak bertepi di pandangan matanya. Akan tetapi apa yang terjadi? Bani Israel mengatakan, wahai Musa, celakalah kami, tertangkaplah kita. Tapi tidak, apabila Allah sudah berkehendak. Dipukulkanlah tongkat itu, terbelahlah lautan, dan mereka selamat dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Allah mau, maka tak ada yang mustahil bagi Allah. Tu'izzu man tasya, dia bisa mengangkat derajat seseorang kapanpun ia mau. Wa tuzillu man tasya, dia pun bisa menghinakan serendah-rendahnya kapan ia mau. Jadi para sahabat Geraha rahimahullah, dari i'tibar ini kita mengambil pelajaran. Janganlah pernah engkau gentar, janganlah pernah engkau bertanya di mana Allah, maka Allah senantiasa ada bersamamu dalam keadaan koridor keindahan engkau berjalan dalam kebaikan. Jangan pernah hatimu ragu mengatakan aku hidup dalam genggaman, kesulitan kehidupan di dunia. Maka orang yang bertakwa kepada Allah akan mengatakan, aku punya Allah, aku milik Allah, dan aku akan kembali kepada Allah. Tidak ada sebuah ujian yang datang menghampiri seorang hamba kecuali Allah yakin mampu hamba tersebut untuk memikulnya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi dunia ini adalah merupakan fata morgana kehidupan. Maka dari itu kita senantiasa berada kenikmatan dalam kolban syakiron walisanan zakiron. Hati yang senantiasa bersyukur dan lisan yang basah dengan zikir. Inilah keindahan ketakwaan bagi seorang hamba. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita pun semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan di momen Ramadan ini kita temukan keindahan berukhuwah dalam ilmu, nasihat, dan kehidupan yang masih Allah titipkan. Kunci orang mukmin cuma dua. Apabila umurnya panjang, maka diizinkan dia untuk banyak berbuat baik. Tapi apabila umurnya pendek, diistirahatkanlah engkau dari dosa. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Geraha. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.